Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Robiati Fauziah atau biasanya dipanggil Bu Yusi. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Dan pembelajaran ketiga, atau yang dalam buku tematik kalian ada di halaman 63. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Tahukah kalian, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adatnya? Rumah adat yang ada di Indonesia unik dan beragam sekali. Salah satunya adalah rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai adalah suku yang berada di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Letaknya di barat daya kota Ruteng. Kota ini menjadi tujuan wisata karena di sana terdapat 7 rumah adat Manggarai. Salah satu dari 7 rumah adat tersebut adalah Gendang atau yang biasa disebut Baruniang. Bentuk rumah adat ini adalah kerucut dengan tinggi mencapai 15 meter. Dindingnya terbuat dari kayu dan bambu, atapnya dari ijuk atau di sana disebut wunut. Dalam pembuatan rumah adat suku Manggarai sama sekali tidak menggunakan paku, tapi direkatkan dengan menggunakan rotan. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Pada tingkat yang pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul bersama dengan keluarga. Pada tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut dengan lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan tingkat yang terakhir yaitu tingkat kelima disebut hekangkode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Keragaman rumah adat di Indonesia bukan hanya terdapat di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur saja, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun dengan menyesuaikan kondisi bentang alam wilayahnya. Keragaman bentuk rumah adat di Indonesia mencerminkan kemampuan nenek moyang kita sebagai arsitek yang andal. Bukan hanya itu, masing-masing rumah adat juga mengandung makna dan simbol tertentu. Ayo kita lihat keberagaman rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Begitu beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat yang lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan dan harus kita lestarikan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah banyak yang kalian pelajari hari ini bersama Bu Yusi? Untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari, tugas kalian adalah gambarlah rumah adat yang berasal dari daerah tempat tinggalmu. Lalu, tuliskan nama rumah adat tersebut beserta keunikan yang kamu ketahui tentang rumah adat yang telah kamu gambar. Apakah kalian sudah paham dengan tugasnya? Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf jika ada salah dari Bu Yusi ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.